Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang distribusi normal. Tapi pada pembahasan ini saya akan membahas tentang soal-soal yang berkaitan dengan distribusi normal. Oke, sebelum saya mau mengingatkan kembali bahwa fungsi kerapatan probabilitas itu dirumuskan oleh fx sama dengan ini. Nah, kurvanya seperti apa? Kurvanya seperti ini. Kalian tahu bahwa ini adalah luas daerah di bawah kurva normal yang jumlahnya atau yang besarnya adalah 1. Artinya sebelah kirinya ini 0,5, sebelah kanannya 0,5 karena simetris. Nah, peluang variabel acak X, peluang variabel acak X berdistribusi normal mempunyai min mu dan standar deviasi dituliskan dengan seperti ini dengan interval X antara A sampai dengan B sama dengan luas daerah kurva Fx. Jadi maksud ya bahwa peluang variabel acak X berdistribusi normal sama dengan luas daerah di bawah kurva Fx dengan dinyatakan peluang X antara A sampai dengan B itu sama dengan integral fx dengan batasnya A dan dengan batas bawah A dan batas atasnya B. Fx-nya apa? Fx-nya ini. Nah, untuk menghitung ini tidaklah mudah. Jadi, untuk lebih mudahnya kita harus mengubah variabel acak X ke dalam variabel Z baku. Bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah ini. Z sama dengan X dikurang mu per sigma. Jadi ini untuk mentransformasikan dari distribusi normal ke distribusi normal baku. Ketika sudah ditransformasikan, maka nanti mu-nya adalah 0 dan simpangan bakunya adalah 1. Oke, agar lebih paham, kita bahas contohnya. Contoh pertama. Contoh 1, berat bayi yang baru lahir rata-rata 3.200 gram dengan simpangan baku 300 gram. Jika berat bayi berdistribusi normal, tentukan berapa persen bayi yang beratnya kurang dari 2.700 gram. Oke. Kita diketahui di sini adalah mu atau rata-rata sama dengan 3.200 gram. Oke, kemudian sigmanya, simpangan bakunya adalah 300 gram. Kemudian, berapa persen bayi yang beratnya kurang dari, yang diminta adalah kurang dari 2.700 gram. Oke. Nah, pertama kita transformasikan dulu variabel acak X ini ke dalam normal baku. Oke, Z itu rumusnya adalah kita tahu X dikurang mu per sigma. Maka 2.700 dikurang 3.200 per 300 itu hasilnya adalah min 1,67. Saya ambil dua angka di belakang koma. Nah, untuk mengetahui peluangnya, berarti kita ingat tadi peluang sama dengan luas. Berarti untuk memahami luasnya mana, maka kita harus bisa menggambar grafiknya. Nah, grafik ini memudahkan kalian untuk mengetahui daerahnya. Oke, ini adalah Z sama dengan min 1,67 yang dimintakan kurang dari. Berarti daerah yang diaksir sebelah kirinya. Nah, ingat, tabel yang kita punya ini adalah luas dari 0 sampai Z. Jadi ini adalah menunjukkan luas dari 0 sampai Z. Berarti luas yang ini berapa? Ingat bahwa luas kurva 0 ke kiri ini semuanya adalah 0,5. Maka luas dari sini ke sini sama aja dengan 0,5 dikurang luas dari ini ke sini. Oke. Jadi, kita lihat, cari dulu peluang Z kurang dari min 1,67. Min 1,67 sama dengan 0,5 dikurang peluang min 1,67 sampai dengan 0. Oke, kita cari di sini 1,6
atasnya 7. Oke, ini. Berarti yang ini 4525. 0,4525. Hasilnya adalah 0,0475. Berarti luas yang di sini atau peluangnya adalah 0,475. Karena yang ditanya adalah persentase, maka 0,475 berapa persen? Maka persennya adalah 0,0475 dikali 100%. Hasilnya adalah 4,75%. Jadi berat bayi yang kurang dari 2.700 adalah 4,75%. Contoh kedua. Dari data tinggi badan 300 siswa, di suatu SMA diperoleh rata-rata 154, simpangan baku 12. Berarti jumlah siswanya adalah 300, mu-nya adalah 154, sigmanya adalah 12. Tentukan banyak siswa yang memiliki tinggi antara 150 dan 160. Ditanya adalah tentukan banyak siswa yang memiliki tinggi antara 150 dan 160. Berarti kita harus bakukan dulu nilai variabel X-nya, yaitu kita anggap di sini adalah X1, ini adalah X2. Maka Z1 sama dengan, ingat rumusnya, X1 dikurang mu per sigma. Berarti 150 dikurang 154 per 12. Hasilnya adalah, saya bulatkan dua angka di belakang koma, maka min 0,33. Sementara Z2-nya, rumusnya masih sama, maka 160 dikurang 154 per 12 sama dengan 0,5. Luas daerahnya mana? Untuk mempermudah kalian gambar. Ini gambarnya. Ini Z2, ini Z1. Z1 min 0,33, berarti sebelah kirinya. Z2 adalah 0,5, berarti sebelah kanannya. Nah, kita cari luasnya. Berarti luas ini atau peluangnya adalah min 0,33, 0,5. Ini sama aja dengan peluang ini ditambah peluang ini. Kita lihat kurvanya. Kita cari yang min 0,33. Berarti 0,3 di atasnya 3. Ini. Luasnya adalah yang ini. Berarti luas daerah yang di sini. Nah, ini. Ini luasnya adalah 0,1293. 0,1293 ditambah, kita tambah luas yang ini. Luas yang ini kita cari dari Z2-nya 0,5, atasnya 00. Berarti hasilnya adalah 0,1915. 0,1915. Berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah 0,3208. Nah, karena jumlah siswanya adalah 300 dan ditanya adalah berapa banyak siswa yang di antara tinggi antara 150 dan 160, maka banyak siswanya adalah 0,3208 dikali 300 siswa. Maka diperoleh 96,24. Nah, ini kita harus bulatkan karena nggak ada siswa itu koma bentuknya 96. Kita bulatkan jadi 96. Paham ya? Kita lanjutkan contoh ketiga. Contoh ketiga. Diketahui nilai ulangan matematika berdistribusi normal dengan rata-rata 79 dan simpangan bakunya 10. Jika terdapat 69% siswa tidak mengikuti remedial, tentukan nilai minimum siswa yang tidak mengikuti remedial. Kita harus tahu bahwa 69% ini adalah peluang siswa yang tidak mengikuti remedial. Artinya nilainya itu pasti bagus-bagus. Nah, karena dia 69%, berarti dia lebih dari
50%. Kalau saya gambarkan luasnya itu yang seperti ini. Ini 50%-nya, yang di sini 19%-nya. Kenapa saya ambil daerah yang diarsir ke kanan? Karena dia tidak mengikuti remedial, berarti nilainya bagus kan? Nah, yang ditanya adalah berapa nilai minimum siswa yang tidak mengikuti remedial, berarti yang ditanya adalah nilai ini. Oke, batas ini. Ini batas ini. Saya misalkan adalah K. Oke, berarti saya mau tuliskan dulu seperti ini. Peluang K, Z sampai dengan 0. Oke. Kita tahu kenapa saya ambilnya dari 0 sampai K. Kalian sudah paham bahwa tabel ini adalah peluang dari 0 sampai Z. Oke. 0,19 karena 19% kan 0,19. Nah, di sini untuk mendapatkan nilai Z-nya saya tidak menggunakan interpolasi linier, tapi saya akan menggunakan nilai yang mendekati. Jadi 0,19 itu antara 0,1879 dan 0,1915. Nah, selisih 0,19 dengan yang di sini itu selisihnya 0,0021 dan dengan yang di sini selisihnya adalah 0,0015. Berarti lebih mendekati ke arah sini. Maka nilainya adalah nilai K-nya adalah 0,5. Karena dia ada di sebelah kiri, maka saya tambahin negatif. Tambahin negatif. Negatif 0,5. Paham ya? Nah, ini adalah nilai Z-nya. Oke, jadi transformasi nilai Z itu sama dengan, nah yang ditanya adalah ini. X-nya, berapa nilai X-nya atau nilai minimum siswa? Nah, Z ini adalah yang ini, min 0,5 tadi. Min 0,5 sama dengan X dikurang 79 per 10. Oke, 79 itu tadi rata-rata, rumusnya simpangan baku 10. Kita cari. 10 dikali min 0,5, maka hasilnya adalah min 5 sama dengan X dikurang 79. Oke, maka X sama dengan 79 dikurang 5 sama dengan 74. Jadi batas nilai minimum siswa yang tidak mengikuti remedial adalah 74. Selanjutnya, diketahui berat badan peserta yang mengikuti seleksi anggota tim sepak bola sekolah berdistribusi normal dengan simpangan baku 8 kg. Oke, 8 kg. Sebanyak 75% peserta memenuhi standar berat badan 65 kg. Tentukan rata-rata berat badan siswa. Oke, yang ditanya di sini rata-rata. Rata-rata berat badan peserta. Oke, kita gambarkan dulu luasnya. 75% karena di sini kurang dari 65, berarti itu X-nya. X-nya kurang dari 65, berarti ke kiri. Karena lebih dari 50%, maka posisinya ada di sebelah kanan. Nah, kalau di sini 50%, berarti di sininya 25%. Oke, kita lihat nilai Z-nya. Berarti peluang dari 0 sampai dengan K, saya misalkan di sini adalah Z-nya K, itu adalah 0,25. Kita cari nilai Z-nya 0,25. Oke, di mana? Oke, di sini 0,25. Oke, dia lebih dekat ke arah mana? Lebih dekat ke arah yang 0,607. Lebih dekat ke arah 0,2486. Berarti nilainya adalah 0,67. Oke, berarti K-nya itu adalah 0,67. Karena di sini sebelah kanannya, maka K-nya positif. Oke, sekarang kita rumus ke Z baku, yaitu X dikurang mu per sigma. Nah, Z ini adalah K, yaitu 0,67, sama dengan X-nya adalah 65. Mu-nya ini yang dicari. Oke, per simpangan bakunya 8. Kemudian hasilnya adalah 8 dikali 0,67. Kita cari. Oke, yang ditanya ininya berarti 8 dikali 0,67.
5,36. Oke, di sini adalah 5,36 sama dengan 65 dikurang mu. Oke, maka mu sama dengan, oke, pindah sana, 65 dikurang 5,36. Oke, kita cari. 65 dikurang 5,36 sama dengan 59,64. Jadi rata-rata dari berat badan peserta yang mengikuti seleksi adalah 59,64. Tetapi kalau kalian ingin lebih teliti juga, melakukan ketelitian yang lebih dalam, maka sebenarnya kalian tidak menggunakan nilai yang lebih dekat, tapi dengan interpolasi linier. Silakan kalian mencoba sendiri jika menggunakan interpolasi linier. Berapa pendekatan nilainya. Kemudian contoh kelima. Jika variabel acak X berdistribusi normal dengan rata-rata 90, kemudian simpangan bakunya sigma, dan nilai P X lebih dari 61 besarnya adalah 87,7%, tentukan nilai sigma atau simpangan bakunya. Oke, kita gambarkan dulu deh. Karena lebih dari 61, ini kurang dari rata-rata, berarti nanti posisinya ada di sebelah kiri, maka luasnya seperti ini. Oke, nah ini dia. Ini 50%, karena 87,7% itu total semuanya, maka yang di sini adalah 37,7%. Oke. Nah, kita cari dulu nilai Z-nya. Nilai Z dari oke, ini saya misalkan K Z sampai dengan 0. Itu adalah 0,377. Tabelnya adalah seperti ini. 0,377. Oke, oh yang ini. Nah, ini ada pas. Berarti berapa nilainya? 1,16. Oke, berarti di sini adalah K-nya 1,16. Ingat, karena dia di sebelah kiri, maka K-nya min 1,16. Oke. Kembali ke rumusnya bahwa Z baku sama dengan X dikurang mu per sigma. Z-nya adalah min 1,16. X-nya adalah 61. Oke, 61 dikurang mu-nya adalah 90. Oke, sigmanya adalah, oke, seperti ini. Maka hasilnya adalah, oke, ini sigma, kayak gini, jadi sama dengan 61 dikurang 90 sama dengan min 29 per min 1,16. Oke. Nah, nanti sama-sama min, maka hasilnya nanti positif. Hasilnya adalah 25. Maka sigmanya adalah 25. Baiklah, demikianlah beberapa contoh tentang distribusi normal. Semoga bermanfaat. Terima kasih.